Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Menuju ASN. Belajar hari ini, lolos esok hari. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang soal analogi yang sering muncul di soal tes intelijensi umum pada SKD atau soal TIU. Namun, sebelum kita bahas soal, alangkah baiknya teman-teman dapat mensupport channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan soal berikutnya. Namun sebelum kita melangkah ke soal, di sini ada sedikit saya berikan ya teman-teman, sedikit saya berikan penjelasan mengenai analogi. Analogi itu terdiri dari dua ya teman-teman, analogi antar kata dan analogi kata pada kalimat. Analogi antar kata itu terdiri dari 9 kategori. Yang pertama, apakah kata itu mempunyai fungsi, ataukah sebagai persamaan, sebagai lawan kata, sebagai pekerjaan atau profesi, sebagai sebab akibat, ataukah sebagai urutan, sebagai jenis, sebagai bagian, atau sebagai ilmu. Kemudian, pada analogi kata pada kalimat, ada dua kategori ya. Yang pertama adalah hubungan objek dengan kalimat dan kesetaraan kalimat. Itu ya teman-teman. Nomor satu ya teman-teman. Di nomor satu ini ada bayi, titik dua, anak-anak sama dengan titik-titik, titik-titik. Kira-kira bayi dengan anak-anak ini apa hubungannya teman-teman? Bayi dan anak-anak ternyata adalah sebuah fase perkembangan termasuk kategori urutan ya teman-teman. Nah, bayi akan tumbuh menjadi anak-anak atau akan berkembang menjadi anak-anak. Kita lihat bagian A. Besar akan berkembang menjadi kecil. Nah, ini kebalik ya teman-teman. Andaikan kecil akan berkembang menjadi besar, ya boleh saja. Tapi besar akan tumbuh atau akan berkembang menjadi kecil, ini salah. Tua akan berkembang menjadi dewasa. Salah ya teman-teman. Anak-anak akan tumbuh menjadi remaja. Nah, ini boleh ya teman-teman. Kita simpan dulu. Orang tua akan tumbuh menjadi kakek nenek. Ini salah ya teman-teman. Balita akan tumbuh menjadi bawah 5 tahun. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian C. Karena anak-anak akan berkembang atau akan tumbuh menjadi remaja. Nomor 2. Ada kertas, ada ditulis, dan surat. Kira-kira hubungannya apa teman-teman? Kertas, ditulis, dan surat. Kertas ini adalah bahannya, ditulis adalah prosesnya, hasilnya adalah surat. Jadi kertas ditulis menjadi sebuah surat. Nah, kita lihat bagian A. Kayu akan dipotong menghasilkan sebuah meja. Nah, boleh ya teman-teman, kita simpan. Batu adalah sebuah bahan akan diukir menghasilkan lukisan. Salah besar ya teman-teman. Masa batu diukir ya menghasilkan lukisan? Itu salah ya teman-teman. Kemudian kain adalah sebuah bahan, betul. Prosesnya dicuci, hasilnya menjadi bersih. Nah, ini bukan hasil ya teman-teman. Hasil karya. Cat dituang, hasilnya adalah tembok. Salah ya teman-teman. Logam akan dipanaskan menghasilkan mencair. Salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Karena kayu adalah sebuah bahan
Prosesnya adalah dipotong, menghasilkan hasil karya adalah sebuah meja. Nomor 3. Ada awan, titik 2 gelap, titik 2 hujan. Sama dengan titik-titik, titik-titik, titik-titik. Kira-kira hubungannya apa teman-teman? Ada awan, ada gelap, ada hujan. Kalau kita lihat, ternyata ini adalah kategori sebab akibat ya teman-teman. Adanya awan gelap sehingga mengakibatkan hujan. Kita lihat, adanya petir suara sehingga mengakibatkan kilat. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Bagian B, adanya matahari terang sehingga mengakibatkan siang. Kira-kira ini bagaimana teman-teman? Adanya matahari terang sehingga mengakibatkan siang. Kita simpan dulu ya teman-teman. Bagian C, adanya es dingin sehingga mengakibatkan salju. Kurang tepat ya teman-teman. Bagian D, adanya daun yang gugur mengakibatkan musim. Ini juga kurang tepat teman-teman. Bagian E, adanya angin kencang sehingga mengakibatkan badai. Nah, kita simpan. Ada dua opsi antara bagian B dengan bagian E. Kira-kira yang mana paling tepat teman-teman? Yang paling tepat adalah bagian E. Ya, bagian E, adanya angin kencang sehingga mengakibatkan badai. Hubungan sebab akibat ya teman-teman. Adanya sebab sehingga munculnya akibat. Oke, yang paling tepat bagian E. Nomor 4. Ada benih, titik 2 tumbuh, titik 2 tanaman sama dengan titik-titik, titik-titik, titik-titik. Hubungannya apa teman-teman? Antara benih, tumbuh, dan tanaman. Kategorinya ternyata adalah sebuah urutan ya teman-teman. Urutan. Benih akan tumbuh menjadi sebuah tanaman. Menjadi tanaman. Kita lihat, es akan mencair menjadi air. Jadi salah. Bagian B, air akan mengalir menjadi sungai. Ini sangat tidak tepat. Bagian C, batu akan mengeras sehingga menjadi tanah. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Bagian D, telur akan menetas menjadi anak ayam. Kita simpan ya teman-teman. Bayi akan anak-anak menjadi remaja. Gimana teman-teman? Bayi akan anak-anak menjadi remaja. Ini kurang tepat juga ya teman-teman. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Karena urutannya telur akan menetas menjadi seekor anak ayam. Jadi urutan ya teman-teman, kategori urutan. Nomor 5. Nomor 5 ini masih analogi antar kata ya teman-teman. Titik-titik berhubungan dengan sekolah, sebagaimana dokter berhubungan dengan titik-titik. Kalau teman-teman dapat soal seperti ini, teman-teman bisa buat seperti soal yang tadi ya. Teman-teman bisa buat titik-titik, titik 2, kemudian sekolah, sama dengan dokter, titik 2, titik-titik. Nah, di sini ada kata sekolah dengan kata dokter. Sekolah adalah tempat,
dan dokter adalah profesi. Otomatis di bagian sini adalah tempat, di awal adalah profesi. Ya, kita cari teman-teman. Profesi dengan tempat. Bagian A, siswa dengan rumah sakit. Siswa titik 2 sekolah, dokter titik 2 rumah sakit. Apakah berhubungan teman-teman? Dan apakah siswa itu adalah sebuah profesi? Bukan ya teman-teman. Jadi siswa bisa kita eliminasi, yang ada kata siswa bisa kita eliminasi karena awalannya adalah profesi yang kita cari, akhirannya adalah tempat. Bagian E juga bisa kita coret, bisa kita eliminasi karena belajar bukan sebuah profesi. Sisa bagian C dengan bagian D. Kita lihat bagian C, guru adalah sebuah profesi, klinik adalah sebuah tempat. Oke, boleh ya teman-teman. Bagian D, guru adalah sebuah profesi, pasien adalah tempat. Nah, ini salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian C, guru dengan klinik. Karena clue-nya adalah profesi dengan tempat. Jadi teman-teman bisa cari profesi apa, tempatnya apa. Jadi teman-teman bisa lihat langsung opsinya ya. Seperti itu. Nomor 6. Titik-titik berhubungan dengan kandang sebagaimana burung berhubungan dengan titik-titik. Jadi teman-teman buat lagi titik-titik, titik 2 berhubungan dengan kandang sama dengan burung titik 2 titik-titik. Teman-teman bisa lihat kandang juga merupakan tempat, burung adalah hewan. Ya, otomatis di bagian ujung ini adalah tempat, di bagian ujung depan adalah hewan. Nah, teman-teman bisa cari, bisa langsung eliminasi di opsi bagian A, hewan dengan tempat. Di bagian A itu adalah kebun dengan langit. Kebun bukan hewan, langit juga bukan tempat. Berarti salah. Kemudian bagian B, di sini sapi dengan sarang. Sapi adalah hewan, tempat adalah sarang. Bisa kita simpan ya teman-teman. Bagian C, ayam adalah hewan, sayap bukan tempat. Jadi salah ya teman-teman. Bagian D juga bukan, karena tempat bukan hewan, hewan bukan tempat. Jadi salah. Bagian E, rumput bukan hewan, terbang bukan tempat. Salah juga. Berarti jawaban yang paling tepat bagian B. Oke teman-teman. Nomor 7. Nomor 7 ini sudah jenis kedua dari analogi, analogi kata. Ya, analogi kata pada kalimat. Kategorinya adalah kalimat kesetaraan ya teman-teman. Kita lihat, kemarin sore Kayla membeli keju dan yogurt di pasar. Hubungan objek pada kalimat tersebut setara dengan keju dan yogurt itu sama-sama olahan dari susu ya teman-teman. Nah, kita lihat di bagian A, berarti di opsi ini harus kita cari yang sejenis dari olahannya. Bagian A, malam tadi Dani minum jus buah dan sirup agar badannya tetap segar. Jus buah dan sirup apakah
sama-sama olahannya teman-teman? Tidak ya, berarti salah. Bagian B, di kafe, Intan memesan teh panas dan french fries. Teh panas dengan french fries itu tidak sama olahannya, berarti salah. Bagian C, minggu depan Ani akan pergi ke Surabaya dan Jakarta. Salah besar. Bagian D, pagi ini Marsha makan dengan tahu dan tempe. Tahu dan tempe ini sama-sama olahan dari kacang kedelai. Kacang kedelai ya teman-teman. Kita simpan. Bagian E, gelas itu terisi es buah dan es serut. Es buah dan es serut apakah sama olahannya teman-teman? Tidak. Berarti jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Karena pagi ini Marsha makan dengan tahu dan tempe. Tahu dan tempe sama olahan dari kacang kedelai. Karena keju dan yogurt itu juga olahan dari susu. Jadi teman-teman harus cari yang sama maknanya atau sama jenis dari soalnya. Oke teman-teman. Nomor 8. Film terdiri dari gambar dan suara. Hubungan objek yang setara pada kalimat tersebut adalah, silakan teman-teman jawab ya. Apakah bagian A, lukisan terdiri dari warna dan kanvas, bagian B, gedung terdiri dari besi dan semen, atau C, lagu terdiri dari penyanyi dan musik, atau D, radio terdiri dari tombol dan antena, atau E, ponsel terdiri dari charger dan baterai. Silakan teman-teman jawab. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan soal berikutnya. See you teman-teman.